Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian penonton setia Chandra Nandini? Saya harap baik-baik saja. Seperti biasa, jika kalian menyukai kisah Chandra Nandini, subscribe channel ini, jangan lupa komen juga ya guys, agar saya semangat membuat kontennya. Dalam episode kali ini banyak adegan-adegan seru keromantisan Chandra Nandini yang terganggu oleh penyerangan Padmananda dan Dananan Rizana Fiflivan. Satyajit dan Dananan pun menjadi korban dalam penyerangan ini. Untuk kisah selanjutnya, gaskan saja simak alurnya. Episode berlanjut ketika Nandini menemui Satyajit di luar dan memberikan surat cahaya sambil berbicara dengannya. Chandra melihat dari kejauhan dan menyimpulkan kalau Satyajit adalah kekasih Nandini dulu. Chandra mendatangi mereka dengan amarah. Nandini dan Satyajit terkejut, lalu Satyajit melarikan diri. Chandra merebut surat di tangan Nandini dan membacanya. Chandra terkejut dan meremas surat tersebut sambil bertanya dengan murka pada Nandini mengapa dia tidak memberitahukannya sebelum menikah. Nandini kebingungan dan ingin memberitahu Chandra tapi teringat pesan Cahaya. Nandini mencoba berbicara tapi Chandra membentaknya mempertanyakan maksud semua ini. Chandra lalu memanggil prajurit agar menangkap Satyajit. Scene menunjukkan ketika Chandra sendiri menyeret Nandini ke aula kerajaan. Chanakya bertanya pada Chandra apa yang terjadi. Chandra bertanya dengan marah pada Nandini sambil menggenggam surat Cahaya agar menjelaskan mengenai surat tersebut. Cahaya terkejut melihat suratnya di tangan Chandra. Chandra lalu memaki Nandini karena masih berkomunikasi dengan lelaki lain meski sudah menikah. Cahaya pun berpikir bahwa itu adalah suratnya, tapi mengapa Nandini yang disalahkan? Avantika memohon pada Chandra dan mengatakan bahwa semua itu mungkin hanya salah paham saja. Chandra membentaknya. Avantika meminta Nandini buka suara. Chandra lalu meminta pendapat Chanakya mengenai hukuman untuk Nandini, tapi Chanakya mengatakan bahwa ini masalah pribadinya dan keputusan hanya menjadi miliknya. Chandra memerintahkan prajurit membawa Satyajit masuk ke dalam. Satyajit pun muncul dan Cahaya terkejut melihatnya. Chandra lalu mengatakan bahwa Satyajit akan dihukum mati. Nandini membalas ucapan Chandra dan beranjak pergi. Cahaya maju dan mengatakan bahwa Nandini tidak bersalah. Semua orang terkejut terlebih Chandra. Cahaya mengatakan jika dirinya dan Satyajit saling mencintai sejak kecil. Chandra pun berpikir mengapa Nandini melakukan semua itu untuk membela Cahaya. Chandra yang penasaran pun mendatangi Nandini di balkon kamarnya dan bertanya mengapa dia tidak mengatakan yang sebenarnya mengenai Cahaya. Nandini menjawab karena Cahaya adalah kakaknya dan dirinya tidak ingin Cahaya terlihat bersalah karena mencintai laki-laki biasa. Chandra pun langsung menyeret Nandini kembali ke aula. Chandra lalu mengatakan dan menarik kata-katanya karena Cahaya mencintai Satyajit, dan Chandra juga berkata bahwa Satyajit dan Nandini dibebaskan. Nandini pun berbicara meminta penjelasan Chanakya karena dirinya sudah diumumkan bersalah tanpa adanya bukti. Chanakya pun mendukung ucapan Nandini karena tanpa bukti apapun dia dituduh bersalah. Chandra lalu berbicara pada Nandini bahwa dirinya akan mengabulkan satu permintaan Nandini sebagai permintaan maafnya. Nandini mengatakan agar Dananan dibawa ke kerajaan dan dirawat sebagaimana mestinya. Chandra pun mengabulkannya. Nandini dan Avantika merasa lega. Chandra lalu mendekat pada Cahaya dan mengumumkan pernikahannya dengan Satyajit. Cahaya bahagia dan memeluk Chandra. Nandini juga bahagia melihat Cahaya. Setelah kejadian itu, Cahaya mendatangi Nandini di kamarnya dan memeluknya serta berterima kasih. Nandini berkata tak perlu mengucapkan terima kasih karena itu adalah haknya. Cahaya mengatakan harapannya agar Nandini menemukan cinta dalam diri Chandra. Nandini pun terkejut mendengarnya. Lalu Helena datang ke kamar Nandini dan Nandini meminta Cahaya pergi. Helena yang selalu bersikap judes ini mengingatkan Nandini agar tidak lupa dengan kata-katanya bahwa dia tetap harus menjauh dari Chandra. Atau dia akan tahu apa yang akan dilakukannya. Tiba-tiba, Chandra pun datang dan bertanya pada Helena apa yang dia lakukan. Helena pun beralasan tengah mendiskusikan persiapan pernikahan Cahaya. Nandini kemudian berkata ingin beristirahat, lalu Helena mengajak Chandra pergi. Malam berlalu, pagi pun tiba. Persiapan pernikahan Cahaya diadakan sementara di kamar, Nandini dan keluarganya merencanakan pembebasan Dananan. Nandini berkata bahwa saat pesta berlangsung dirinya akan pergi untuk membebaskan Dananan. Mereka terkejut saat Mora datang. Mora menghampiri Nandini lalu membelai wajahnya dan mengucapkan terima kasih karena dia sudah membantu Cahaya, dan Mora berkata bahwa Cahaya ingin dia bersama Chandra melakukan ritual kanyadan untuknya. Nandini terkejut mendengarnya dan berpikir bagaimana dirinya akan membebaskan Dananan. Tapi Nandini menyanggupi permintaan Mora. Mora berterima kasih dan beranjak pergi. Scene berlanjut ketika Cahaya dan Satyajit dibawa ke mandap.
Pendeta berkata pada Mora untuk melakukan upacara kanyadan. Mora mengangguk dan memanggil Chandra. Chandra pun maju menghampiri pengantin di mandap, sementara Helena dengan yakin hendak menaiki mandap juga bermaksud menemani Chandra. Tapi Mora malah memanggil Nandini dan menyuruhnya mendampingi Chandra. Nandini terpaksa menemani Chandra. Helena sendiri terlihat marah dan berpikir mengapa harus Nandini yang mendampingi Chandra dan bukan dirinya yang notabene sebagai istri pertama Chandra. Helena pun bertekad bahwa Nandini akan menghadapi akibatnya. Nandini sendiri cemas memikirkan bagaimana cara membebaskan Dananan. Sementara itu, Avantika mondar-mandir di dalam kamar menunggu Nandini. Kakak ipar Nandini datang dan memberitahu bahwa Nandini tidak bisa datang karena sibuk dengan kanyadan. Avantika pun berkata mereka harus melakukan sesuatu untuk membebaskan Dananan. Cerita kembali ke pernikahan Cahya dan Satyajit. Mereka mengitari api suci dan Nandini memberi kode pada sang ibu dan mereka berdua mundur ke belakang dan saling berbisik. Nandini berkata akan pergi sekarang, tapi Avantika berkata sangat berisiko. Nandini memintanya agar tidak terlalu khawatir. Saat acara pemberian sindur, Nandini hendak beranjak pergi, tapi prajurit datang memberitahu bahwa Dananan sudah melarikan diri. Chandra dan Nandini terkejut. Begitu juga dengan yang lainnya. Nandini pun berpikir dirinya masih di sini dan bagaimana kakaknya bisa lari. Chandra memberi perintah agar segera menutup gerbang utama. Helena sendiri tersenyum puas. Lalu Helena pun menyeret Nandini ke aula dan mendorongnya hingga terjatuh. Chandra lalu bertanya apa maksud semua itu. Helena menjelaskan bahwa Nandini sudah mengkhianatinya dengan membebaskan Dananan. Chandra menanyakan apa yang membuatnya yakin Nandini yang melakukannya. Helena menunjuk pelayannya dan berkata bahwa pelayan tersebut mendengar rencana Avantika dan Nandini untuk membebaskan Dananan. Chandra pun bertanya pada Nandini tentang kebenarannya. Nandini membantah tuduhan yang diberikan, tapi Helena berkata Nandini telah berbohong. Chandra menyela dan menanyakan buktinya. Helena berkata dengan murka bahwa pelayan tadi buktinya. Chandra kembali berkomentar bahwa Nandini terus bersamanya selama kanyadan. Dan Chandra berkata Nandini bukan yang bersalah sampai mereka punya buktinya. Helena pun terlihat emosi. Setelah peristiwa itu, Nandini pergi ke kamar ibunya. Ia berbicara pada keluarganya mengenai kaburnya Dananan. Mereka bertanya-tanya siapa yang telah membebaskan Dananan. Chandra sendiri berbicara pada Chanakya mengenai peta yang dilihatnya. Pada saat itu, Chandra membuka penutup nampan yang memiliki peta di sebaliknya. Ternyata Chandra melihat peta tersebut dari pantulan cermin di hadapannya. Chanakya pun mengatakan agar membiarkan Dananan bebas karena dia akan membawa mereka pada Amatya dan Padmananda. Dananan yang sedang viral di Magadha pun menemui Amatya Rakses di goa persembunyiannya. Dan Amatya Rakses merasa aneh karena Dananan bisa bebas. Amatya berkata bahwa ini mungkin rencana Chandra untuk menemukannya, tapi Dananan membantah dan mengatakan kalau pelariannya atas usahanya sendiri. Amatya bersikeras mengatakan bahwa Chandra melakukan ini untuk menemukan Padmananda. Tapi Padmananda sudah tidak bersamanya lagi, dan Amatya berkata pada Dananan bahwa mereka butuh jalan untuk keluar, karena pasti pasukan Chandra ada di belakangnya. Sementara itu Nandini di kamarnya merasa cemas dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dengan semua ini. Chandra datang dengan geram dan berkata bahwa dirinya tahu dialah dalang dibalik pembebasan Dananan. Mereka pun berdebat karena Nandini meremehkan Chandra yang tidak bisa membawa kembali Dananan. Chandra menghitung dengan jarinya dan berkata bahwa dalam waktu 5 hari Dananan akan berada di tangannya dan Nandini akan melihatnya mati. Nandini menatapnya dengan emosi lalu Chandra melangkah pergi. Setelah berdebat hebat dengan Nandini, Chandra menemui ibunya dan bertanya mengapa memanggilnya. Mora mengatakan bahwa dia dan Nandini lalu Cahya harus pergi ke Viglipan karena nenek mereka mengirim undangan. Helena merasa geram karena Nandini selalu diutamakan. Chandra mengatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk pergi ke Viglipan. Chanakya menyelanya dan berkata ini waktu yang baik untuk ke Viglipan. Helena kembali merasa kesal. Mora berkata akan menyiapkan semuanya dan beranjak pergi. Chandra lalu berbicara dengan Chanakya tentang kecemasannya akan Padmananda yang mungkin datang untuk menyerang saat dirinya pergi ke Viglipan. Chanakya berkata bahwa Padmananda tidak akan melakukan apa-apa karena Nandini bersama mereka. Sementara itu, Dudara yang berjalan di koridor bersama Mora dan mereka merencanakan untuk membuat Chandra dan Nandini semakin dekat dengan bantuan sang nenek.
Mora juga meminta Dudara merahasiakan hal tersebut. Setelah berencana, Mora menemui Chandra dan berbicara dengannya mengenai keadaan neneknya yang tengah sakit, dan meminta Chandra agar lebih dekat dengan Nandini. Sementara Dudara berbicara dengan Nandini hal yang sama seperti Mora. Dudara meminta Nandini setuju. Mora juga tengah meyakinkan Chandra. Namun Nandini menolak dengan tegas. Sementara Chandra kebingungan menjawab ibunya dan mengatakan, Agina. Baiklah ibu, apapun yang ibu inginkan. Nandini pun menolak karena teringat ancaman dari Helena. Namun Dudara kembali merayunya dan meyakinkannya. Chandra sendiri berusaha berbicara pada ibunya agar tidak melakukan hal tersebut. Mora pun terus merayu Chandra demi kebaikan sang nenek. Begitu juga dengan Dudara. Mora meminta Chandra menjawab dengan bingung, Chandra pun setuju. Mora beranjak pergi, begitu juga dengan Dudara. Baik Chandra maupun Nandini sama-sama berpikir bagaimana mereka bisa berpura-pura untuk saling mesra. Nandini yang kebingungan pun mondar-mandir di kamarnya dan berbicara sendiri. Chandra kemudian datang dan bertanya pada Nandini bagaimana agar mereka bisa terlihat lebih mesra. Nandini pun berkata bahwa mereka tidak akan pernah mesra dan Nandini meminta Chandra menjauh darinya. Chandra pun menimpalinya dengan ketus. Mereka lalu berbalik dan saling membelakangi satu sama lain. Itu lebih baik. Terima kasih. Kalau Singkat cerita, mereka pun tiba di Vivlivan. Chandra dan Nandini meminta berkat pada sang nenek yang bernama Sonarika, atau bisa disebut Dadima. Dadima memberkati mereka dan memuji kecantikan Nandini. Lalu bertanya siapa namanya? Chandra menjawab, tapi Dadima mengabaikannya dan kembali bertanya pada Nandini. Nandini pun menjawab, Namaku adalah Nandini. Dadima pun berkomentar bahwa arti nama Nandini adalah kebahagiaan, dan Dadima berkata bahwa dia akan mendapat kebahagiaan bersama Chandra. Chandra dan Nandini terkejut mendengarnya. Dadima lalu menyuruh Chandra untuk duduk di sampingnya dan kemudian menjewer telinga Chandra sambil berkata kalau dia terlalu banyak bicara. Nandini pun tertawa melihatnya dan Chandra meliriknya. Tiba-tiba Dadima bertanya pada Nandini apakah dia bahagia bersama Chandra. Chandra yang kaget pun lantas menatap Nandini. Namun jawaban yang di luar nalar Chandra, Nandini mengiyakan dan berkata bahwa Chandra menjaganya dengan sangat baik. Dadima pun berkomentar kalau Chandra sama seperti ayahnya. Dan Dadima menambahkan kalau dirinya melihat ada cinta untuk Nandini di matanya. Chandra dan Nandini pun saling tatap. Lalu Dadima pun melihat mereka yang sangat kecapean karena perjalanan jauh dari Magadha. Ia pun menyuruh mereka untuk pergi beristirahat. Helena hendak pergi menemani Chandra tapi Dadima memanggil dan berkata bahwa Helena harus berbagi kamar dengan Dudara. Dudara sendiri sok harus satu kamar dengan Helena. Helena pun menyikapinya dengan sangat geram. Nandini pun bertanya tentang dirinya. Dan Dadima pun berkata kalau dia akan berbagi kamar dengan Chandra karena mereka baru menikah. Helena pun semakin murka. Chandra dan Nandini pun beranjak pergi dengan terpaksa. Scene beralih ke hutan ketika Amatya Rakses dan Dananan menemui Padmananda. Ia berbicara dengannya bahwa Chandra tengah berada di Vivlivan. Ternyata di sana pun ada Malaiketu. Amatya Rakses meminta agar berhati-hati dengan rencana Chanakya, tapi Padmananda berkata bahwa apapun yang terjadi dirinya harus menyelamatkan Nandini. putriku dari tempat. Adegan yang ditunggu-tunggu pun akhirnya muncul. Chandra ke kamar dan melihat Nandini sudah tidur dengan memegang buku-bukunya. Chandra melihat sinar bulan menyinari Nandini dan Chandra pun menutup gardennya. Kemudian Chandra hendak mengambil buku di pelukan Nandini tapi Nandini terbangun dan salah paham melihat Chandra. Nandini pun mendorong Chandra hingga terjatuh. Lalu Nandini pun bertanya apa yang mau dilakukannya dan Chandra mengatakan kalau dirinya hanya ingin memindahkan bukunya saja. Nandini menyela bahwa dirinya tidak ingin tidur bersamanya dan kemudian Nandini mengambil bantal serta selimut hendak pergi keluar. Nandini hendak berjalan keluar tapi Dadima datang bersama Mora dan bertanya apa yang terjadi. Hanya menyangkut harga diriku saja. Aku akan sudah melemparmu dari bukit ini. Kau mengerti itu? Aku kasih